Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Mbak Guru. Masih seperti di video-video beberapa kali sebelumnya, kalau aku lagi bahas tentang pecah pola ya. Jadi ini ada pertanyaan dari teman-teman yang ada di grup diskusi tanya jawab dari yang sudah beli buku polaku ini. Jadi boleh tanya atau diskusi apapun tentang masalah pola. Boleh tanya apa yang ada di buku, boleh tanya aneka model baju yang mau dipraktekin, bebas ya teman-teman ya. Sekarang kita akan bahas model baju seperti ini ya. Kalau kita analisa, ini dress align agak mengembang di bagian roknya itu, kita sebenarnya nyebutnya balgon. Cuma balgonnya itu kan bisa dijadiin align biasa, bisa dijadiin balgon, asal ada dalaman pengembangnya yang bisa kita sebut sebagai petticoat. Jadi ini aslinya di desain ini tuh ada petticoat di dalamnya yang dia terbuat dari bahan tile kaku. Tile itu kain bolong-bolong yang kaku lalu diserut. Jadi itu yang bikin dia mengembang, kelihatan lebar kayak gini. Kalaupun misalnya nggak pakai petticoat, nanti jatuhnya lebih ke align, bukan ke balgon seperti ini ya. Oke, ini potongan badannya dia pas badan dengan potongan pinggang. Sebenarnya kalau pas badan seperti ini, mau benar-benar persis plek mengikuti bentuk badan, yang paling bagus itu pakai pola dasar Meineke seperti yang teman-teman bisa pelajari di buku Pola Busana Wanita 1ku ini. Di sini ada tentang pola dasar Meineke yang bagus banget dipakai, hasilnya khusus untuk baju-baju yang hasilnya pingin pas badan, bagus banget juga untuk perempuan yang payudaranya besar gitu ya. Jadi nanti hasil bajunya itu benar-benar membentuk buah dada. Lalu itu kerahnya pakai kerah tegak biasa ya, yang dibuat dari kain serong, bentuknya cuma persegi panjang biasa aja. Lalu itu kayak ada bannya ya, sekitar ukurannya 3 cm. Itu bisa juga dibuat pakai tali lepasan bisa, atau tali yang udah mati dijahit juga bisa. Ini roknya sendiri, basicnya ini roknya bentuknya ini bisa 1 lingkaran penuh, bisa setengah lingkaran penuh, yang lingkar pinggang lingkarannya itu sudah ditambah besar dan sejumlah lipit yang mau dibuat di sini. Lalu ini model tangannya, ini model tangan puncak yang hanya dibuka di atas tinggi puncaknya di sekitar sini. Oke, langsung aja. Karena ini aslinya pakai pola dasar Meineke, gimana ya biar teman-teman yang basic bisa ya, yang baru belajar bisa, ini aku tetap pakai pola dasar konveksi aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bagaimana cara membuat menyesuaikan pola yang kuajarin ini dengan pola dasar yang dibuat dari Meineke, bisa tanya aja di kolom komentar yang ada di grup Facebook. Oke, ini langsung aja seperti biasa sudah ada pola jiplak dari pola dasar konveksi skala 1:6. Untuk pola-pola untuk model baju yang bawahnya setengah lingkaran kayak gini sih, sebaiknya kita bikinnya hanya pola sampai batas pinggangnya aja. Jadi kita nggak perlu bikin pecah pola sampai bawah bajunya. Kenapa? Ya karena kita sudah menganalisa dari awal kalau dress ini, baju ini, bagian roknya itu dibuat dari pola setengah lingkaran. Jadi pola setengah lingkarannya itu atau lingkarannya itu dibuat terpisah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini leher belakang, leher depan, bahu, kerung lengan depan, kerung lengan belakang, samping pinggang, pinggang, garis tengah muka, dan garis tengah belakang. Untuk membuat kerah tegak kayak gini, ini tetap harus dibesarkan ya. Di titik B ini mau aku cek dulu buram apa enggak. Oke. Untuk kerah yang kayak gini, ini kan gambar kerahnya itu
Ini itu ya, dia itu sebutannya, aku nyebutnya kerah apa ya, kerah turtle, bukan, kerah tegak lah, sejenis kerah tegak yang dibuat dari kain persegi panjang yang dipotong serong. Nah, untuk membuat kerah seperti ini, pola dasarnya garis lehernya harus tetap dibesarkan seperti ketika kita membuat kerah Shanghai. Di titik B ini besarkan 1 cm, titik C boleh tetap, boleh setengah cm. Titik C depan ini kita turunkan 1-2 cm boleh. Lalu buat garis leher barunya. Garis leher barunya tetap garis leher bulat ya. Baru kemudian kita ukur leher belakang yang baru ini berapa, leher depan yang baru ini berapa. Ini belakang 9, lalu dilanjutkan untuk mengukur leher depan. Totalnya ada 23 cm. Leherku yang baru ini 23 cm. Ini baru setengah badan, jadi untuk badan full leher 23 ini mau aku kalikan 2, totalnya 46 cm. Sekarang kita tentukan lebar. Tinggi kerahnya ini berapa? Misal tinggi kerahnya ini 3 cm, karena kalau lihat desain kerahnya ini, dia itu tuh kayak kerah yang dilipat. Kerah yang dilipat kayak gini nih teman-teman ya. Kalau misalnya hasil jadi ini pingin 3, berarti kita butuh 6. Berarti nanti buatlah kain persegi panjang permintaan 3 ya. Tapi karena dilipat jadi kita butuh 6 cm. Karena ini kayaknya nanti bolak-balik, jadi harus 2 kalinya 6 cm ini. Berarti 12 cm ya teman-teman ya. Dan panjangnya 46 cm. Oke, ini pola kerah. Nah, selanjutnya untuk membuat bagian badannya, ini potongan pinggang. Aku mau contohin pakai pola dasar konveksi kan ya, yang kita buat tambahan kupnat. Oke, jadi pola dasar konveksi itu sebenarnya masih bisa dibuat ada kupnatnya. Cara menentukan letak kupnatnya itu kita ukur di garis dada ini aja ya teman-teman ya. Garis dadanya ini boleh, ini titik D ya, yang ini kan titik D1 ya teman-teman ya. D ke P itu puncak kupnat ya teman-teman. Ukur setengah jarak dada. Jarak dada itu maksudnya jarak dari puncak ke puncak. Jarak dari puncak ke puncak. Kalau pakai ukuran standar S dan M, ini rata-rata jarak dadanya itu sekitar 18 cm. L sampai XL kita buat jarak dadanya, puncak ke puncak dada itu sekitar 20 cm. Jadi kalau D ke P setengah jarak dada, maka untuk membuat pola size M kita buat 9 cm. Lalu buat garis tegak lurus ke bawah. Oke. Ini 9 ke bawah juga harus 9. Nah, besar kupnat konveksi itu besarnya cukup 2 cm aja ya. Kupnatnya 2 cm. Kalau ini garis tengah, maka ke kiri 1, ke kanan 1 cm. P ini adalah puncak. Nah, puncaknya kupnat, P ini adalah puncak dada. Sedangkan untuk membuat puncak kupnat itu selalu buat selisih 2 cm dari puncak dada. Oke, ini kita sebut titik K ya. Jadi P ke K 2 cm. Buat garis kupnat segitiga seperti ini. Karena kupnat pinggangnya ini sudah ada 2 cm, maka garis sampingnya ini harus dibesarkan juga 2 cm. Gini ya teman-teman ya, kebayang ya. Nah, untuk membuat dress baju yang berpotongan pinggang dan ada kupnatnya, maka di bagian sampingnya ini dinaikkan 1,5 cm. Ini tujuannya biar apa? Agar ketika kita jahit bagian kupnatnya ini aku contohin kupnatnya ini sudah dilipat, sudah dijahit ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini
ini itu ada kesan garis pinggang yang lama, yang biru ini ya, dia itu berkesan turun ya. Kita nggak pingin itu jadi baju, makanya di bagian samping ini harus dinaikkan 1,5 cm garis yang oranye ini ya. Nah, garis yang oranye itu akan memperbaiki garis pinggangnya menjadi garis pinggang yang nampak lurus. Oke, jadi apapun baju yang potongan pinggang dan ada kupnatnya, maka di bagian samping harus dinaikkan 1,5 cm. Sampai sini teman-teman paham ya? Oke, sudah ya, ini bagian depannya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat rok. Ini mau dijadiin setengah lingkaran atau lingkaran? Lingkaran aja ya teman. Jangan deh, setengah lingkaran aja ya. Setengah lingkaran. Rumusnya, bukan rumusnya, kita lihat dulu aja yang ada di buku ini. Bagian rok itu ada cara membuat pola setengah lingkaran di halaman 96 ya teman-teman. Bisa lihat di sini rumusnya untuk membuat A ke B itu sepertiga lingkar pinggang dikurangin 1 cm. Oke, jadi kita harus mengetahui lingkar pinggangnya. Lingkar pinggangnya teman-teman di pola dasar konveksi ini kan sudah ada lingkar pinggangnya ya. M lingkar pinggang 92 cm. Kita cek aja dulu 92 ya tadi ya. Kita cek dulu, kita ukur di garis pola ini apakah sudah betul. Pinggang yang baru ya teman-teman, tanpa kupnat. Kupnatnya tidak boleh dihitung. 15,5 22,5 dikali 4. Iya betul ya, 92 cm ya teman-teman ya. Lingkar pinggang ini kita anggap aja persis 92 cm seperti ukuran yang ada di pola dasar konveksi ini 92. Nah, untuk membuat pola lingkaran, pola rok setengah lingkaran, buatlah garis tegak lurus kayak gini ya teman-teman ya. Ini aku buat aja di lembar baru deh. Gini aja teman-teman nih. Ini kan karena modelnya ada lipit, jadi kita mau tentukan langsung besar dan jumlah lipitnya. Ini kalau ngelihat gambar, lipitnya itu ada di depan 3, sampingnya kanan kiri masing-masing 1, belakangnya juga pasti 3 ya. Berarti totalnya aku kira ini ada tengah belakang pasti ada red sliting ya. Kalau tengah belakang ada red sliting berarti depan 3, belakang 2, kanan kiri 2, totalnya 7. Ada 7 lipit. Oke, 1 lipit besarnya. Lipit itu maksudnya gini ya teman-teman ya. Dalam 1 lipit, ini kan lipit hadap. Jadi kita tentukan dulu besar lipitnya ini mau berapa sentimeter. Oke. Nah, ini tuh segini 1 lipit. Kalau misalnya dari sini sampai sini, ini misalnya 10 cm, berarti 1 lipit ini 10 cm. Oke. Nah, kita tentukan dulu dalam 1 lipit ini ada berapa. Kalau kita ngelihat desain di sini, ini dia nggak begitu gede banget. Perkiraan kedalaman lipitnya itu sesuai desainnya, menurutku ini 3 cm. Kalau kedalaman lipitnya ini 3 cm, maka 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 dikali 4, 12 cm. Jadi dalam 1 lipit ini ada 12 cm. Kalau ada 7 lipit, maka 7 dikali 12 sama dengan 84 cm. Oke, 84 cm ini termasuk bagian dari lingkar, ini nanti mau ditambahkan ke lingkar pinggang. Jadi 92 ditambah 84 sama dengan 176 cm. Nah, angka 176 inilah yang mau kita masukkan ke rumus rok setengah lingkarannya. 176.
rumusnya tadi untuk setengah lingkaran sepertiga lingkar pinggang, betul nggak? Kok lupa? Oke, ini dia. Sepertiga lingkar pinggang dikurangin 1 untuk membuat A ke B. Jadi 176 kali sepertiga dikurangin 1. Dikurangin 1. 57,6 cm untuk membuat dari A ke B. Ini A, ini B, ini B. Berarti ini 57,6, ini 57,6. Nanti B ke C. C ini adalah panjang rok. Panjang rok kita taunya gini ya teman-teman. Misal panjang baju dari bahu tertinggi ke bawah itu 140 cm. Nah, ini panjang bajunya ini berapa? Panjang bagian pola atas ini berapa? Pola atas ini dari atas bahu sampai pinggang 40 cm. Jadi kalau dressnya kita pingin panjang 140, berarti panjang roknya 100 cm. Berarti di sini B ke C 100 cm. Oke. Lanjut. Anggap aja titik ini adalah titik A. A ke B 57,6. A ke B 57,6. Untuk membuat setengah lingkaran yang hasilnya bagus, teman-teman kan harus kayak gini ya, kayak jangkar gitu loh. Angka nolnya tetap berpusat di titik A ya. Jelas nggak gambarnya? Jelas ya. Angka 0 selalu berpusat di titik A ya teman-teman ya. Nah, baru kita buat garis melingkar seperti ini. Ini adalah titik B. Oke. Untuk membuat titik C-nya, B ke C 100 cm. B ke C 100 cm. Ini jangan diukur dari titik B lagi ya teman-teman ya. Sama seperti ketika membuat jangkar, itu selalu ukur dari pusat titik A. Oke, jadi kalau misalnya B ke C 100, lalu kita ukur A ke C ini berapa? 157. Berarti A ke C 11 ini selanjutnya juga 157. 157. Kenapa seperti ini? Biar porosnya itu tuh biar garis bawahnya ini itu tuh hasilnya bagus teman-teman. Tetap persis garis lingkaran gitu ya. Yang sebelah sini mau kita tempel ya. Kakak Luki, boleh kami minta tolong solasi sayang? Solasinya sudah diisi. Oh, terima kasih. Dari A ke C 157 cm. Berpusat di titik A ya, sama seperti ketika membuat titik B tadi. Tujuannya biar garis lingkarannya ini, garis-garis lingkarannya ini bentuknya bagus. Nah, ini titik C. Baru kita buat kayak gini. Oke, ini adalah pola badan depan dengan posisi garis kayak bukan deh. Kita jadiin gini aja. Ini adalah garis TB. TB-nya ini nanti dipotongan untuk dijadikan red slitting. Oke. Jadi kita potong pola ini 2 lembar dengan garis ini adalah TB untuk red slitting dan garis ini adalah TM di lipatan kain. Potong dulu.
Teman-teman sebenarnya bisa membuat pola setengah lingkaran ini itu langsung di atas kain ya teman-teman, jadi hemat proses kerjanya. Langsung buat aja di atas kain, asalkan perhitungan yang teman-teman udah buat yang kayak gini itu tuh sudah mantep. Jadi nanti nggak ada yang namanya salah potong. Kalau belum berani sih ya sebaiknya buat pola kayak gini aja ya teman-teman ya, pola dari kertas. Nah dari sini nanti teman-teman bisa tentukan yang namanya letak lipitnya di mana, besar lipitnya di mana. Boleh ditandain langsung di sini, boleh juga ini nanti setelah kita memotong kain, kainnya itu nanti ditempel di patung lalu dibentuk lipitnya. Ini kan nanti untuk jadi bayangan ya, lipit yang di garis tengah muka kan lipitnya kayak gini ya. Satu, terus nanti yang di samping kan ada yang berhadapan kayak gini ya. Dua, samping lagi. Dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti memang jauh lebih bagus kalau kita bikin lipitnya ini nanti ketika kain sudah dipotong dan ditempel di atas patung. Nanti hasilnya akan jauh lebih bagus. Ini udah aku tunjukin aja polanya kayak gini. Jadi pola badan udah, pola kerah udah, pola rok udah. Sekarang kita mau buat pola tangan. Ini pola tangannya ya. Pola tangannya mau bikin di kertas durslak ini aja. Kalau kita lihat desainnya, dia itu mengembang hanya di bagian puncak. Teman-teman bisa lihat ya, ini mengembangnya itu tuh hanya di bagian puncak. Oke, jadi ini kan garis titik B ya teman-teman ya. Ini A, ini B ya. Kita mau buat garis di sini. Ini mau kita potong. Nah, ini yang akan kita kembangkan. Ngembanginya berapa? Buatlah dulu garis tegak lurus ke atas. Segaris sama garis tengah tangan ini ya. Lalu dibuka. Nah, bukanya ini berapa? Bebas mau 5, 8, 10 cm. Kayaknya jangan banyak-banyak ya, kalau sesuai desain ini kita buka aja 6 lah. 6 cm ya. Sudah, tinggal dirapikan bentuk garisnya. Nah, kayak gini ya. Lalu potonglah dengan keadaan garis tengah tangan ini dilipat. Oke. Jadi ketika membuat pola tangan, pecah pola tangan, itu kita proses pecahnya itu cuma separuh kayak gini aja teman-teman. Tapi ketika pola tangannya itu dipotong, kita harus taruh tengahnya itu di lipatan kain agar menghasilkan pola tangan yang utuh kanan kiri kayak gini ya. Karena kita mau motong kainnya itu tuh dalam keadaan pola tangannya utuh seperti ini. Gitu ya teman-teman ya. Ini udah ada bayangan ya gimana cara membuat dress model yang seperti ini. Kayaknya cukup sampai sini aja penjelasanku. Mudah-mudahan apa yang ku sampaikan kali ini bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar di grup diskusi di Facebook. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa.